Nah, jadi kali ini aku lagi bersama teman-teman. Boleh teman-teman disapa dulu. Hai. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing ya kan. Nah, sharing-sharing itu tentang kepemimpinan. Tapi sebelum kita sharing-sharing tentang kepemimpinan, boleh kali kita kenal dulu. Mungkin dari aku ya. Nah, nama aku Santia. Di sebelah aku ada Rizky Astari, sama aku Zara Ibu. Aku Lulu Kokolori dan aku Gina Pita Ramadhani. Oke. Nah, kan kita udah kenalan, terus tadi juga aku udah ngebahas tentang apa sih yang kita mau bahas hari ini, kita tentang kepemimpinan, terus kita bakal ngebahas tentang pengertian kepemimpinan itu apa, ciri-cirinya itu kayak gimana. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, pengertian kepemimpinan itu kayak gimana sih dan ciri-cirinya kayak apa? Mungkin boleh jawab. Aku deh. Boleh. Jadi menurut aku tuh ya, kepemimpinan itu jika ada orang yang bisa mengarahkan, bisa mengajak orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi banyak nih sekarang seorang pemimpin yang belum memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tuh masih banyak pemimpin tuh yang asal dulu aja gitu, ya kan? Padahal sebagai pemimpin itu tuh seharusnya itu bisa jadi contoh yang baik, bisa mendengarkan orang lain, dan juga bisa mengarahkan apa tuh anggotanya tuh untuk menjadi visi-misi mereka bersama gitu. Kalau misalnya ciri-ciri gimana nih? Ciri-ciri seorang pemimpin menurut teman-teman tuh kayak gimana sih? Oke, di sini aku udah menjelaskan pendapat aku. Jadi ciri-ciri pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu seperti kemampuan mengambil keputusan, memiliki visi dan inovasi, Komunikasi dan efektif dan memahami, memiliki empati dan memahami orang lain. Oke, boleh aku simpulin dulu kali ya tentang pengertian dan ciri-cirinya. Jadi kalau kepemimpinan itu ternyata nggak semua pemimpin itu memiliki kepemimpinan, tapi seorang pemimpin yang seharusnya adalah bisa mengayomi anggotanya untuk mencapai visi dan tujuannya, betul kan ya? Lalu ciri-ciri dari kepemimpinan itu tadi harus bertanggung jawab, punya visi misi, terus juga komunikasi yang efektif serta inovasi. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang opini-opini kita lagi, aku mau ngajak teman-teman sekalian buat main nih. Main games itu gampang banget. Jadi nanti aku ada kertas yang tulisannya itu yes atau no. Nanti aku bakal bagiin ke kalian. Jadi satu orang bakal dapat yes dan no. Nanti aku kasih pertanyaan. Nanti itu 1, 2, 3 baru kalian angkat bareng-bareng. Oke? Oke. Nah, pertanyaannya yang pertama. Udah siap? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama. Seorang pemimpin itu harus tegas atau enggak? Sabar. Nggak apa-apa, terlalu semangat kan ya kan? Nggak apa-apa banget, semangat itu emang harus banget. Oke, jadi pertanyaannya udah paham kan ya? Aku hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Boleh ditunjukin? Jawabannya yes, 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 dan yes. Oke. Pertanyaan kedua, ditahan dulu sampai 1 sampai 3 baru diangkat. Oke? Oke. Nah, pemimpin itu boleh dekat dengan anggotanya atau enggak? Oke, semuanya setuju ya? Yes, yes, dan yes. Selanjutnya, pemimpin itu harus terlihat selalu kuat di depan anggotanya atau tidak? Oke, no semuanya. Tadi ada yang menjawab yes. Oke, lanjut pertanyaan terakhir dari aku. Misalnya pemimpin itu boleh menunjukkan emosinya atau enggak? Oke, tadinya boleh semua. Tadi semuanya tadi sepakat tentang pemimpin itu harus tegas, artinya iya, jawabannya semua. Tapi pemimpin boleh dekat sama anggota, iya. Pemimpin harus selalu terlihat kuat, jawabannya tidak. Dan pemimpin harus menunjukkan emosinya itu, jawabannya iya semua ya. Nah, nanti aku bakal rangkum di akhir sesi aja. Nah, selanjutnya kita mau meminta opini lagi dari teman-teman, cuman opininya kali ini kita untuk dalam games juga, yaitu gimana ini pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Jadi mungkin nanti akan ada yang sama jawabannya, pertanyaannya sama, jawabannya mungkin beda-beda ya, karena pendapat masing-masing. Nah, nanti kalian boleh ambil dari sini, terus nanti tunjukin ke kamera apa pertanyaannya. Oke? Boleh diambil? Oke, siapa dulu yang bersedia untuk menjawab?
Ada dibuka boleh dibaca. Intip dulu boleh diintip. Aku mau pertanyaannya. Pertanyaan aku nggak ada guys. Alhamdulillah. Oke. Kayaknya di sini Oke, siapa yang mau duluan? Atau mau gabung boleh? Pertanyaan itu antara Boleh, boleh. Jadi siapa dulu? jadi Puji. Oke, siap. Yang lain bilang Puji, jadi Puji mau nggak mau harus jawab duluan ya. Siap. Oke, Apa pertanyaannya? Boleh dijelasin aja? Tipe ideal pemimpin yang diimpikan. Oke, tipe ideal pemimpin yang diimpikan. Kayak gimana nih tipe ideal pemimpin yang diinginkan oleh seorang Puji? Jadi sebenarnya kan pengalaman organisasi itu masih dikit kan ya. Tapi aku banyak menonton tuh yang membahas tentang organisasi. Jadi pemimpin yang aku lakukan itu pemimpin yang santai tapi bisa tegas juga gitu loh. Nah, jadi nggak yang membangun tembok setinggi mungkin antara anggota dan pemimpinnya. Jadi pemimpin yang santai ini nih maksudnya pemimpin santainya itu nggak yang santai terus melupakan tugasnya gitu, enggak ya. Gimana sih itu? Itu santainya itu dalam pembawaannya, itu kayak terbuka atas saran dan kritik dari anggotanya, terus juga nggak yang iri pada anggotanya gitu loh. Juga nggak mudah baper ya, bisa bercanda cuman nggak baperan. Misal di luar ranah profesional pun bercanda pun nggak apa-apa gitu loh. Dan bisa tegas ya, misalkan lagi di dalam ranah profesional namanya aturan tetap aturan gitu, namanya anggota dan pemimpin itu pasti ada batasnya pas lagi di ranah profesional. Jadi nggak ada apa bercanda di dalam lagi meeting gitu, nggak boleh bercanda gitu. Terus juga santainya di sini tuh yaitu untuk membangun kepercayaan antara anggota dan pemimpinnya gitu loh. Misalpun ada masalah, jadi pemimpin itu bisa mengambil keputusan secara tepat gitu. Gimana mengambil keputusan walaupun lagi mepet gitu loh. Walaupun ya endingnya itu nggak berakhir baik. boleh aku rangkum dulu kali ya. Jadi tipe ideal yang Puji maksud itu tuh yang santai, yang bisa tegas, tapi maksudnya bisa membedakan mana profesional dan mana di saatnya kita bisa bercanda. Ada waktunya kayak kita nggak harus yang selalu ketemu dengan formal, tapi kita harus membangun chemistry dulu secara informal gitu. Jadi bisa santai, tapi bukan yang kayak ngegas kali ya. Jadi kayak ngomong itu nggak ngegas, tapi cuma santai gitu, tapi tujuannya tercapai. Terus bisa ngambil keputusan dan bisa membimbing mungkin kali ya kayak gitu gitu. Oke, boleh next. Kebetulan pertanyaannya sama dengan Puji, tipe ideal pemimpin yang diimpikan. Boleh. Nah, menurut saya itu tipe ideal yang pemimpin yang diimpikan menurut saya itu memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Apa sih itu gaya kepemimpinan demokratis dan kenapa? Karena pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis ini selalu mengedepankan saran dan perspektif anggotanya. Jadi ketika dia mau mengambil keputusan, dia tuh melibatkan anggotanya kayak saran-saran, terus masukan-masukan tentang beliau tahu. Terus habis itu baru dia diambil keputusannya, nggak apa-apa tuh jalan sendiri, memutuskan sendiri itu bahwa pokoknya mengedepankan opini dan saran para anggota atau bawahannya. Oke, tapi kalau menurut itu lebih kayak demokrasi banget ya, pokoknya keputusan terus info-info terbaru itu kayak harus terbuka dan saling percaya satu sama lain, mendengarkan pendapat yang lain juga. Boleh, kalau Zara gimana? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya Sama beda nih. Oh beda. Ya. Aku dapat pertanyaan, kalau kamu jadi pemimpin, kamu mau seperti apa? Apa tuh? Jadi kalau Puji sama Nurul ngebahas tentang dia pengen gimana punya pemimpin, yang ini seorang pemimpin harus kayak gimana nih? Oke, boleh gimana sih? Jadi kalau aku jadi seorang pemimpin, aku akan memposisikan diriku sebagai pemimpin yang pendengar yang aktif.
pemimpin yang baik itu nggak cuma dia yang pintar ngomong aja, ya kan? Jadi dia juga harus bisa ada masukan dari bawahannya. Jadi aku akan memposisikan diriku menjadi pemimpin yang memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Oke, ada lagi? Untuk mengambil keputusan. Jadi nggak selalu keputusan itu harus ada di tangan aku. Misal aku lagi berada di kantor nih, sedangkan keputusan itu urgent dan harus detik itu juga, ya kan? Jadi kan kalau kayak gitu bakal sulit dong karyawannya kalau harus nunggu aku ada di kantor dulu sedangkan itu urgent. Nah aku akan memberikan kepercayaan itu gitu untuk karyawan yang memang sudah percaya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Aku bantu rangkum ini ya. Jadi kalau misalnya Zara lagi diserang pemimpin, Zara akan mendengarkan pendapat dari anggota-anggotanya. Terus Zara juga akan memberikan kepercayaan ke mereka, dan mungkin di beberapa situasi Zara akan memberikan kewenangan untuk anggotanya itu menentukan pendapatnya, menentukan keputusannya. Jadi ketika mungkin situasi itu urgent yang ada dalam bilang dan lagi nggak ada di tempat, dan mungkin nggak bisa dikomunikasikan lewat baik sama konsep, jadi jangan memberikan delegasi lah ya kepada si anggotanya untuk memberikan keputusan gitu. Iya. Oke, boleh lanjut. Nah, apa nih? Sama nih kayak Zara. Oke, sama. Jadi ya ibaratnya udah dikelompokin gitu ya, karena ini kelompok ini benar-benar real. Jadi ya itu benar. Tadi tiba-tiba udah kayak Sama aja ya kalau gitu ya. Menurut aku, kalau aku jadi pemimpin itu sebenarnya ini aku menjelaskan sih, dan dengan jelas jujur. Kalau ada anggota punya masalah, kita akan mendengarkan masalah tersebut, kita cari solusinya bareng-bareng, sama saling percaya satu sama lain. Kayak kita tuh anggota pemimpin itu tuh kayak bawa-bawa itu kayak saudara aja, ngaku satu sama lain, terus udah. Oke, kurang lagi ya. Jadi kalau Risa tuh lebih pengen jadi pemimpin yang apa sebagai keluarga semuanya. Jadi kayak dia pengen anggota itu merasa bahwa ini tuh tempat nyaman, tempat keluarga yang kalian bisa menyumbangkan pendapat tanpa kalian harus mikir dampak ke depan itu kayak gimana. Yang penting kayak kalian tuh kayak dulu aja, terus ngebangun bonding yang paling kuat gitu bagaimana. Oke, jadi aku bakal rangkum lagi dari awal sampai akhir. Tadi kita udah bahas tentang apa sih itu kepemimpinan, terus ciri-cirinya, terus tadi tipe ideal pemimpin, terus juga ada tadi pembahasan tentang kalau misalnya kita jadi pemimpin itu kayak gimana. Nah, tadi yang sempat udah dibahas sama Nurul yang disampaikan bahwa nggak semua pemimpin itu ada memiliki sikap kepemimpinan. Terus ciri-ciri kepemimpinan itu ternyata dia harus bisa bertanggung jawab, komunikasi yang efektif, terus juga memiliki visi dan tujuan gitu kan. Terus selanjutnya tadi dibilang sama Puji juga bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi satu sama lain anggotanya dan bisa melerai ketika ada permasalahan juga, ya itu tambahan dari aku. Terus tadi kalau misalnya ideal pemimpin yang diharapkan sebagai dari anggota mungkin ya itu dari Puji tadi ada ngebahas tentang gimana sih pemimpin itu harus membedakan profesional, ranah profesional, terus nggak baperan. Ditambah lagi tadi sama Nurul harus mendengarkan pendapat, terus harus bisa membangun suasana supaya mereka itu bisa apa ya, merasa dimengerti gitu kan. Terus dari Zara sama Rizka ada ngebahas tentang kalau misalnya kita jadi pemimpin seharusnya kita kayak gimana setelah mendengar tadi Puji sama Nurul yang ngebahas tentang pengennya itu kayak gimana kalau punya pemimpin gitu kan. Kalau Zara pengennya kita sebagai pemimpin itu harus bisa percaya sama anggota, terus kita harus selalu terbuka, menjadi pendengar yang baik. Lalu dari Rizka juga kita ngebahas tentang kalau ternyata kita tuh harus merangkul mereka menjadi satu keluarga. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditambahin lagi? Oke, udah cukup. Terima kasih teman-teman udah sharing-sharing, bagi-bagi. Mungkin nanti next time kita bisa sharing-sharing lagi dengan topik yang berbeda.
Oke, terima kasih. Kita boleh bawa ke kamera juga kali ya. Bye.